ucapkan terima kasih buat semua yang sudah subscribe, yang sudah donasi, dan juga yang sudah komen. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya bisa lebih produktif dan kreatif, dan saya juga bisa berbagi, sharing ya di sini apa yang saya ketahui. Selama ini yang pernah saya kerjakan, yang pernah saya buat, saya kreatifkan adalah patung-patung yang seperti ini ya, seperti kebanyakan yang berbau girly ya, feminis gitu ya, dari sebelum tahun 2000. Jadi saya memulai mengerjakan patung-patung ini, clay ini, dari kalau nggak salah dari tahun 19, pokok sebelum tahun 2000 ya, 1998 atau 97, sekitar tahun-tahun itu ya, 97 ya mungkin ya. Saya saya sudah memulai membuat patung-patung dari clay ya. Jadi yang udah saya kerjakan, yang saya udah buat itu kebanyakan balerina, terus patung-patung yang kayak semacam kayak berbaju bergaun ya, maksudnya berbaju yang kayak wedding gitu, dan patung-patung ya kebanyakan yang perempuan gitu ya, kebanyakan ya yang bukannya action figure lah gitu, istilah kebanyakan yang perempuan. Ada juga saya pernah membuat kayak couple gitu ya, seperti pasangannya ya, yang satu kayak pengantin perempuan dan satu laki-lakinya gitu. Dan yang lain-lain kebanyakan saya buat kayak keranjang dan motor, tukang roti, tukang rujak. Kayaknya harus buat satu di atas jauh, jadi kalau bikin video tuh nggak kedengeran apa-apa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya lebih suka di sini. Sebenarnya bisa ya mengerjakan membuat video di dalam gitu ya, tapi saya lebih suka outdoor itu. Jadi karena saya kan patung-patung kayak gini kan nanti saya harus sand ya, mengamplas, mengecat, bawa vernis gitu. Kalau di dalam kan nanti berdebu apa segala macam, dan juga saya belum siap sama lightingnya. Jadi kalau saya bikin video di dalam agak gelap nanti, jadinya kurang jelas. Ini juga kadang-kadang saya bikin outdoor, waktunya itu selalu saya nggak dapat yang tepat. Kalau nggak mau gelap, mau maghrib, mau hujan, oke do. Tapi tetap bersyukur karena masih bisa membuat video. Biasanya malah susah sekali membuat video, karena kan saya ada kegiatan yang lain selain membuat patung. Misalnya seperti membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, ya namanya juga ibu rumah tangga ya, maklum. Apa-apa ya, yang penting pada ada kesempatan saya akan berbagi di channel saya. Nanti ada kesempatan saya membuat sesuatu, saya akan berbagi di channel saya. Ada yang lengket nih di bibir, kebanyakan pakai lipstick ya. Sorry. Jadi ya, ini patung yang saya kerjakan ini belum jadi 100%, belum gitu. Dia hanya saya kerjakan hanya menyambung bagian baru penyambungan kepala dengan badannya ya. Di sini sudah ya udah saya amplas, udah seperti tidak terlihat penyambungannya lagi, tapi ya masih karena nanti saya akan tutup dengan jubah, bukan ya semacam kayak jubah ya, sebenarnya bukan jubah ya, dia kayak kerah gitu, cuma agak lebih lebar dan panjang gitu, lupa namanya apa. Nanti kemudian saya akan berikan dia kerah yang tinggi gitu. Jadi ya saya rasa nggak perlu rapi-rapi mengamplasnya, yang penting nanti kan ditutup dengan jubah itu tersendiri, kecuali kalau kamu memperlihatkan lehernya, contohnya seperti patung ini ya, patung geisha ini, bajunya kan banyak kan turun-turun kayak begini, leher belakangnya harus terlihat. Jadi kamu harus pada saat penyambungan kepala dengan bagian badannya, bahunya ini harus benar-benar rapi, dan harus benar-benar halus, dan harus benar-benar tercover. Maksudnya jangan sampai terlihat penyambungan itu sendiri.
Di sini juga tidak terlihat penyambungannya gitu, cuma bedanya saya tidak mengamplasnya begitu smooth seperti ini. Saya pikir nanti dia akan tertutup tersendiri dengan jubahnya ya dan kerahnya. Mengenai dekorasi patung, gimana caranya supaya patung itu terlihat mewah atau terlihat ya wala bagus gitu ya gitu. Jika kamu kalau di sini seperti contoh ya, seperti contoh saya mengerjakan bunga-bunga ini tempelan hiasan ya, hiasan-hiasan itu dekorasinya itu dengan cara membuat bunganya misalnya, kemudian saya tempel gitu. Atau pada pakaian-pakaiannya saya membuat bagian kancing dari baju itu tersendiri saya kreatifkan dengan dari clay dan kemudian saya menempelnya ya kan, saya menempelnya. Tapi jika ya, dan juga pada bagian sisinya gini ya, untuk kancing-kancingnya atau dekorasi pakaiannya itu saya kreatifkan dengan clay itu tersendiri. Tapi jika kamu tidak ingin membuat seperti itu, kamu bisa kreatifkan dengan mendesain, bukan mendesain, dengan mendekorasinya dengan bermain dengan warna atau dengan menggambar langsung pada clay itu tersendiri. Seperti contoh kayak patung saya yang terdahulu, saya hanya menggambar pada patung itu tersendiri. Saya menggambar batiknya, menghiasnya dan bermain dengan warna. Jadi dekorasinya terlihat dengan permainan warna saja dan gambar gitu. Kamu juga bisa melakukannya dengan patung yang kamu seperti kayak Geisha atau yang seperti patung-patung ini ya gitu. Kamu bisa melakukan juga di sini ya, dengan cara misalnya kamu tidak mau menempel bunga atau dekorasi yang lain seperti kancing-kancing ini, kamu bisa menggambarnya misalnya kayak contoh kayak Chinese gitu kan biasa terkenal dengan dragon, atau kamu bisa dengan bunga-bunga teratainya gitu. Jadi kamu bisa menggambar di baju-bajunya ini dengan bunga-bunga teratai, atau kamu bisa juga membuat kayak hiasan dragon-dragon dengan bentuk-bentuk embosan kayak begini. Misalnya kamu membuat jubah yang panjang sampai sini, terus kamu bisa dekorasi dengan hiasan seperti ini dengan membuat kayak dragon. Nah, kamu bisa mencobanya di sini gitu. Jadi kamu atau menggambarnya langsung dengan hiasan gambar dragon atau gambar bunga teratai di hiasan-hiasan jubahnya, baju-bajunya yang di bagian depan. Kamu bisa mencobanya dengan hanya dengan menggambar dan bermain warna. Dia juga akan terlihat mewah, bisa terlihat mewah dan menarik. Dan yang lainnya alternatifnya kamu bisa dengan mengadd dengan clay itu tersendiri, dengan menciptakan hiasan-hiasan untuk dekorasi baju itu tersendiri. Nanti saya akan sharing kembali setelah saya membuat kerahnya dan jubahnya. Nanti saya akan sharing kembali pada video yang selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa tinggalin komen di bawah dengan menulis komen di bawah, dan kamu bisa bertanya apa saja ya mengenai patung, mengenai misalnya mengenai apalah ya gitu. Juga kamu juga bisa bertanya soal saya juga boleh. Dan jika kamu bisa menulis komen di bawah, atau kamu bisa DM saya di IG. Nanti jika saya di video yang selanjutnya atau video yang selanjutnya akan saya jawab. Jika saya bisa, nanti saya akan jawab. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.